Hey, uh, Shafira. Shafira, where are you from? Okay, well, okay, there are a lot of students have joined with us. So maybe I cannot greeting you one by one, so because the time has started. So let's start our lesson today. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, this is the first time we have in a program. I think this is special program for from Bimble Ocean. Yeah, the program called Pre-Preparations Online Class. This program is designed to make you get ready for the new academic year 2020 and 2021. Yeah. So before that, I would like to say congratulations to all of you because you have finished, yeah, for the last academic year, 2019 and 2020. So I hope all of you have got the good score, good mark, and you can achieve the high achievement and make your parents proud of you, of course, and also proud of yourself. Okay. Okay, before we start, I would like to introduce myself. My name is Taufik Tri. Okay, I am English teacher in Bimble Ocean Education. Okay, uh, in this session, I would like to explain you some material that you can get in the next academic year. Okay, in the 8th grade. Okay, maybe I will mute all of you. If you have any question, you can write by chat. Okay, because it's too loud here. Okay. Okay, wait. There is chat. Okay. Okay. Okay, let's start our lesson today. Okay. So okay. Let me introduce my programs. Our program. We are in the pre-preparation online class. Yeah, this program is designed to make you ready for the next academic year. Maybe I will explain in English or bilingual. Yeah, if you don't, maybe some of you don't understand, still don't understand about my explanation. Inshallah, I will explain also in Bahasa Indonesia or bilingual. Okay, so here we are in Bimbo Ocean. If you have want to know more about our program, you can visit our website here, oceanedu.co.id, or you can call at our office in this number. Okay, let's start our material. Okay, so on July, you will be in 8th grade, yeah? So maybe some of you want to know which book that you are going to use in the next grade, yeah, in the 8th grade. So here, if you comes from the public school or sekolah negeri, yeah, the most students here in Jakarta for the 8th grade, they use this kind of book, okay? Bahasa Inggris when English rings bell. So I will repeat, the most students, yeah, here in Jakarta for the public school or sekolah negeri, they use this kind of book, Bahasa Inggris when English rings a bell.
This book published by Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Okay, what about the other school that the school used the Cambridge curriculum? Like maybe some of our schools mitra, yeah, like Karisma Bangsa, Pribadi Depok, Yogyakarta, Satuan Bangsa, and Fatih, and others. So if your school using the Cambridge curriculum for the 8th grade, you are using this kind of book, yeah, the prepare for level 3 or A2 for the Cambridge level. This is A2, yeah. Okay. If you get your English higher than the level 3, so you will use this kind of book. Okay. Level 4. Level 4 is for higher students English, yeah, higher than level 3. Okay. So there is also another book that used in the public school or sekolah negeri. For example, here there is another book called Scaffolding here. Okay. Scaffolding. Okay. This book also used in the public school besides in bahasa English when English rings bell, ya. Jadi adik-adik bagi kebanyakan yang di sekolah-sekolah negeri biasanya memakai dua buku ini, ya, bahasa Inggris yang ini yang pertama atau juga bisa yang ini. Tapi bagi adik-adik yang berada di sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge, kalau adik-adik kemarin kelas 7 menggunakan prepare level 2, maka akan berlanjut ke level 3. Tapi kalau sudah level 3 yang higher, lebih tinggi, maka akan menggunakan level 4. Ya. So those are the book that you are going to use for the 8th grade. Okay, remember that. Okay. Next. Okay. So here we have the material that you are going to learn, yeah, for the next year. Here, I have prepared mix, yeah, because sometimes there is a little bit different that using the curriculum 2013, yeah, 2013, and the Cambridge curriculum. But some of them, they are the same similar material, yeah. Okay, for example, in the first semester here, there are some topics that they are going to learn. For example, here, asking and giving attention, compliment or memberi pujian, yeah, asking and giving opinion, asking for repetition, stating capability, stating obligation, and other things. In the second semester, there are a lot of grammar that you are going to study. Here, for example, simple past, pre-context, present continuous, simple present, and other things. Okay. Okay. So, but today we are going to use some grammar, yeah, because the grammar is become a basic of English, yeah. Okay, but if you use the Cambridge curriculum, for example, you are use this kind of book, right? Prepare book, for example. So you will learn also about the listening, a lot of vocabulary, a lot of reading, a lot of practicing of speaking and other things. Yeah. Okay. Let's take a look for today we are going to only focus on this kind of simple present. Okay. In English, time divided into three: present, masa kini; past, masa lampau; and future, masa yang akan datang. So only this. Ingat ya, basicnya dalam bahasa Inggris, adik-adik harus menghafal bentuk masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Oke? Future, present, ini misalnya present, untuk saat ini nanti ada present simple atau simple present, present continuous, present perfect continuous. Ayo kita bahas satu persatu ya. But in this slide, I want going to short explain ya, explain shortly to you because I'm going to focus on the simple present. Tapi nggak usah kita lihat satu-satu. Apa saja sih rumusnya dari masing-masing ini? Oke. So untuk simple present, rumus yang akan digunakan ya adalah subject verb one ya.
kemudian subjek, verb one, nanti verb one-nya ada yang tambah s and es. Ya, nanti kita akan coba pelajari lebih dalam lagi ya. Oke, kemudian the next simple present non-verb ya. Tidak pakai verb. Verb itu adalah kata kerja. Misalkan study, eat, drink, and others. Oke. Kalau tidak ada kata kerja, maka kita pakai to be, am, are, or is. Oke, kita akan belajar lebih jauh di slide selanjutnya. Oke, present continuous yang sedang dilakukan saat ini ya. Ini rumusnya ada subject, to be ya, kemudian verb being. Present perfect. Present perfect ini adalah yang telah selesai saat ini. Rumusnya adalah subject, have atau has, kemudian verb 3. Misalkan ya, adik-adik tadi barusan sudah sarapan, ya, sarapan goreng. Nah, maka bahasa Inggrisnya adalah saya sudah sarapan. Jadi I have had breakfast, ya. Yaitu salah satu contoh kalimat present perfect. Present perfect continuous. Okay. Yang sedang dilakukan dan masih akan dilakukan ya. Nah, oke, kita nanti sedikit cepat ya. Kemudian bentuk past nih, masa lampau ada apa saja grammarnya. The first one is simple past or past simple. Formula is subject and then verb to ya. Ingat-ingat adik-adik waktu kelas 7 sudah belajar verb kan? Ya, verb 1 and verb 2, verb 3. So you have to remember this verb ya. Oke. Kemudian ada past simple non-verb ya. Focus here, focus using the to be past, was or were. Okay, next past continuous. Okay, subject to be, was, or were, perform, being. Past continuous ini adalah bedanya dengan present continuous. Kalau present continuous yang sedang dilakukan saat ini, misalkan kita sedang belajar bahasa Inggris. We are studying English. Tapi kalau past continuous yang sedang dilakukan di masa lampau. Misalkan kemarin pagi adik-adik jam segini, jam 9 nih, misalkan sedang menonton TV. Berarti I was watching TV ya, yesterday at 9 p.m. Oke, gitu. Oke, kemudian ada past perfect yang telah selesai terjadi di masa lampau ya. Ini ada past perfect continuous yang telah selesai terjadi dan masih terjadi di masa lampau. So, sekarang oke, itu ya untuk yang masa lalu, grammar yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada future. Nah, di masa yang akan datang. Ada simple future, rumusnya adalah I will verb 1. Nah, ini yang paling mudah. Saya akan makan, I will eat. Saya akan belajar, I will study. Oke. Kemudian ada simple future, subject, will, be, plus non-verb. Non-verb ini misalkan bukan kata kerja. Misalkan bahagia. Bahagia itu bukan kata kerja, ya. Itu adalah adjective, kata sifat. Maka kalau saya akan bahagia, maka tulisnya I will be happy. Ya. Oke, next future continuous, ya, yang akan sedang dilakukan di masa lampau, ya. I will be dan verb being. Next future perfect, subject will have verb 3. Ini kakak sedikit cepat. Dan yang terakhir adalah future perfect continuous, subject will have been verb being. Oke, adik-adik, begitu banyak, there are too many grammar that we have to master. Maybe some of you ya sedikit confused gitu ya, pusing mana nanti akan mulai kita pelajari. Nah, untuk adik-adik di kelas 8, kita akan mulai dari yang paling basic dulu, basic grammar, yaitu adalah present simple. Oke. Kita pelajari lebih jauh tentang present. Oke. So, sebelum kita bahas tentang rumus-rumusnya, kita harus tahu dulu kapan atau untuk apa fungsi dari present simple. Okay, the function of present simple is to tell general truth or fact, untuk memberitahu tentang fakta atau kebenaran umum. Nah, contohnya apa aja? For example, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Itu adalah kebenaran umum ya, atau general truth, general fact.
Another sample, for example, water is hot. Sorry ya, bukan water, ini harusnya fire ya. Fire is hot, api itu panas ya. Oke. And then the sun rises in the east and sets in the west. Nah, ini general truth. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Oke. So, itu kita menggunakan simple present. Kemudian yang kedua, kita menggunakan simple present to tell about habitual action ya atau aktivitas yang terjadi berulang-ulang. For example, I study English every Monday. Lihat, every Monday, setiap hari Senin saya belajar bahasa Inggris. So habitual action ya, berulang-ulang. He plays basketball every weekend. Dia bermain basket setiap akhir pekan. Okay. And then we order some food through online every Sunday. Kita memesan makanan lewat online ya setiap hari Sunday atau hari Minggu. Okay. Oke, ini dua fungsi untuk menggunakan simple present tense. Oke, kita mulai belajar bagaimana formulanya. Oke, so the first one, ingat simple present ada dua. Ada yang verbal here dan non-verbal. Oke, kita mulai dari yang bahas yang verbal terlebih dahulu. Kita mulai dari afirmatif atau kalimat positif. Ya. Untuk kalimat positif, jika subjeknya I, you, they, we, maka ditambah dengan kata kerja pertama. Ingat ya. Jika subjeknya I, you, they, we, maka tambah kata kerja pertama. For example, contohnya adalah they watch TV regularly. Mereka menonton TV dengan rutin. Oh ya, adik-adik juga bisa sambil mencatat ya, kalau di depan laptop atau HP-nya disiapkan bukunya. Karena nanti kita ada ujiannya nih, ada ujian online ya. Nanti tolong kalau seandainya penting tolong dicatat karena nanti di kelas 8 akan dipelajari oleh adik-adik ya. Oke, watch TV regularly. Kemudian bagaimana untuk subjek yang lain? Oh ya, ini they sebagai subjek, kemudian watch sebagai verb one. Oke. For subject she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it ya untuk dia, maka kata kerjanya, kata kerja pertama ditambah s, is, or ies. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membedakan kata kerja yang menggunakan s, is, dan ies. Oke, for example di sini, she watches TV regularly. Lihat di sini, kalau di kalimat pertama ya, the verb using without es. Jadi basic sekali. Watch. Di kalimat kedua, karena subjek ini, maka kita tambahkan is di sini. Nah, kenapa yang digunakan is? Bukan s atau ies. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Oke. She ini sebagai subjek, watches sebagai verb one. Oke. So, kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan kata kerja yang s, dan ies. Oke. If you find the verb ending with o, ya, jika kata kerjanya diketahui diakhiri oleh o, huruf ch, sh, x, atau z, maka tambahkan kata is. Oke, kita lihat di contoh di sini watch. Watch ini akhirannya adalah ch. Lihat di sini ch, maka kita tambahkan es, ya. Jadi watch, watches. Contoh yang lain. Nah, go. Go diakhiri oleh huruf O, maka jadinya goes. Oke, go jadinya goes. CH tadi ya, watch. Jadi watches. SH kira-kira apa contohnya? Misalkan ada wash. Wash-nya artinya mencuci, jadinya washes. Kalau ibu saya mencuci setiap hari, berarti my mother washes. Kalau my mother wash berarti salah ya. Oke, jadi washes.
Kemudian yang akhirannya X, ada misalkan ada mix, maka berubah menjadi mix ya, ES. Kemudian yang akhirannya Z, misalkan ada quiz, jadinya quizzes. Quizzes ini artinya menguji ya. Ya, quiz, quizzes. Oke, jadi gitu ya. Jadi ingat adik-adik, kalau kata kerja diakhiri oleh O, CH, SH, X, dan Z, maka verbnya ditambahkan IS. Oke. Bagaimana dengan yang ditambahkan oleh IES? Oke. For verb ending with the consonant plus Y, maka hilangkan Y, ya, Y-nya, kemudian tambahkan IES. Oke, yang simple aja ya. Misalkan di sini ada kata study, ya. Ini study ini kan diakhiri oleh huruf Y, oke. Sedangkan D-nya ini adalah huruf konsonan. Maka cara merubahnya, Y-nya diganti I terlebih dahulu, baru tambahkan IS. Atau Y-nya dihilangkan, tambahkan IS. Study becomes studies. Okay, remember that, yeah, don't forget. Okay, next, fly. Look, fly. Ending with Y and L is consonant. Konsonan itu adalah huruf alfabet selain A, I, U, E, O ya. Maka jadinya fly ya. Kemudian ada carry. Oke, jadinya curious ya. Carry, curious. So Y ini di delete, kemudian IS. Sudah. Oke. Next. Sekarang kita melihat kata kerja yang diakhiri oleh huruf S. Ya. Untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus Y tambahkan IS. Ya. Misalkan kita lihat di sini ya. Oke, play. Lihat di sini. Even the ending with Y, walaupun ini akhirannya Y sama dengan I, cuma lihat perbedaannya. Ini sebelumnya adalah huruf vokal, huruf A. Maka kita langsung menambahkan S, play, play, plays. Ya. Another thing, buys. Lihat di sini, sebelumnya adalah huruf vokal, U, maka langsung buys. Or stay, jadinya stay. Oke, ingat-ingat ya, ini adalah cara menggunakan S, IS, or IES untuk kalimat simple present yang subjeknya she, he, or it. Oke, go to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang untuk kalimat negatif. For subject, I, you, they, we only put do not or don't ya plus verb one. Misalkan kalau tadi they watch TV regularly, maka bentuk kalimatnya they don't watch TV regularly. Ingat untuk subjek I, you, they, we kita menggunakan kalimat don't or do not. Oke. Kita ke subjek berikutnya. Untuk subjek she, he, dan it, maka kita menggunakan does not atau doesn't plus verb one. Misalkan di sini ya, she doesn't watch TV regularly. Ya, kita menggunakan doesn't karena subjeknya she. Oh ya, subjek ini juga tidak harus she. Misalkan nama orang, ya, misalkan Naufita atau Naufal, yang penting tunggal singular, maka kita pakainya doesn't. Oke ya. Oke. Interrogatif. Nah, sekarang kita ke kalimat tanya. Kalau subjeknya I, you, they, we, maka kita menggunakan do terlebih dahulu. Do plus subject plus verb one. For example, do they watch TV regularly? Apakah mereka menonton TV secara rutin? Kalau jawabannya ya, maka cukup yes, they do. If don't, no, they don't. No, they do not. Okay. What about if the subject she, he, or it? Maka kita menggunakan does. For example, does she watch TV regularly? Apakah dia perempuan menonton TV secara rutin? If yes, say yes she does. If no, no she doesn't. Okay, yeah? It's very simple.
Ingat, simple present ini adalah grammar yang paling basic, paling sederhana, grammar yang paling pertama dipelajari oleh para pelajar bahasa. Oke, so itu yang verbal. Bagaimana untuk yang non-verbal, ya, atau disebut dengan nominal? Kita lihat di sini untuk kalimat positif. Jika kalimat tersebut tidak ada kata kerja, maka kita menggunakan to be present. For example, here subject I plus am plus adjective or non. Nah, adjective non ini adalah non-verb, tidak atau bukan kata kerja. Misalkan saya adalah seorang siswa. So siswa or student is not a verb kan, bukan kata kerja. Maka kita menggunakan I am. I am a student. Ingat, student bukan kata kerja, maka kita ya. Oke. Untuk kalimat dengan subjek you Dewi, kita menggunakan to be-nya are. Jadi di sini kalau I am student, maka they are student. Ingat di sini ya, kalau they kan itu bentuknya adalah plural. Maka students-nya di sini tambahkan s. They are students. Itu adalah ya, ada ya, sampai sini paham ya. Oke. Kita lanjut ke kalimat negatif. Oh ya, ada satu lagi yang menggunakan is ya. Subjek she, he, dan it. Maka kita menggunakan to be present-nya is. Ya, misalkan di sini he is a student. Lihat di sini bukan kata kerja, maka kita menggunakan to be. So, we are using to be ya. Ingat, to be present, there are three. The first one am, are, and is. Okay. Subject are, we use am as to be. You, they, we use are as to be. Subject she, he, it, use is as to be. Ya. Oke, for negative is very simple, gampang sekali. Untuk negatif kita tambahkan not ya. For example di sini I am a student, berarti kalau saya bukan siswa, I am not a student. Ya. Kalau they are student, negatifnya they are not or they aren't ya. Bisa dipendekkan they aren't student. He isn't student. Oke. Interrogatif atau kalimatannya. Nah, kalau interrogatif maka to be-nya become the verbs. For example here, am I a student? Apakah saya seorang siswa? Kalau yes, yes are. No, you are not. Oke. Okay. Kalau subjeknya you, they, we, maka to be are. Kalau subjeknya she, it, maka to be is ya. Ingat kalau interrogatif, be-nya tidak. Oke. Okay. So itu adalah dua jenis simple present yang adik-adik harus kuasai ya. So you have to mastery both of the simple present. The first one, simple present using verb or verbal. The second one, simple present using non-verb atau nominal ya. Oke, kita ke time signal. Nah, ini adalah apa namanya indikasi waktu ya yang digunakan dalam simple present. Ada dua nih. Pertama adalah adverb of time. Nanti tolong dicatat nih kalau yang dicatat. Adverb of time. Ini ada every or each, every day, every week, every month, every year, once, blah blah blah, and etc. Oke. Oke. Adik-adik, ya ingat ya, adverb of time, ingat-ingat menggunakan every or is, every day, every week, dan sebagainya. Yang kedua, the second one is time signal for simple present is using adverb of frequency. Oke. Apa saja? Misalkan always, often, always itu selalu, often sering, seldom jarang, sometimes terkadang, generally pada umumnya, seldom jarang ya, etc. Nah, kalau adik-adik di kalimat melihat menggunakan kata-kata seperti ini itu biasanya adalah simple present. Contoh ya, misalkan ini dengan menggunakan adverb of frequency. Misalkan saya jarang sekali, saya kadang-kadang bicara bahasa Jepang. Jadi I sometimes speak Japanese. Walaupun di sini tidak ada kata every ya, yang mengindikasikan ini routine activity, maka kata sometimes ini mengindikasikan bahwa kalimat itu adalah kalimat simple present. Oke, kita contoh yang lain misalkan she goes to school on foot every day.
Dia perempuan pergi ke sekolah berjalan kaki setiap hari. Ini rutinitas ya, every day. Ya. Kemudian yang kedua, he always goes to school on foot. Oke, di sini tidak ada every day, kita bisa menggantinya dengan kata always. Dia perempuan selalu pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Ya, oke, dengan kata selalu berarti itu routine activities, ya, aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, yuk, sekarang ini adalah contoh dalam kalimat ya. Maaf, dalam sebuah paragraf. Oke, kita perhatikan di sini. Dr. Bugs. Bugs ini artinya adalah small insect atau serangga yang kecil. Most people don't like bugs. Kebanyakan orang tidak menyukai serangga yang kecil. Ya, di sini kita analisis subjeknya ya. Subjeknya di sini most people menggunakan kalimat negatif, do not ya, karena di sini sampai dengan they. Kemudian like sebagai verb ya, dan bug sebagai noun. Ya, ada subjek, ada don't bentuk negatif, ada like. Ini adalah simple present ya. Semua orang tidak, kebanyakan orang ya tidak menyukai serangga kecil. But Dr. Mark Moffat loves them. Nah, love di sini sebagai kata kerja or verb, kita tambahkan s di sini. Kenapa s? Karena subjeknya adalah Dr. Mark Moffat ya, atau he ya, dia laki-laki. In fact, his nickname is Dr. Bug. Ya, dia nama panggilannya itu adalah dokter serangga. Ya, dokter serangga kecil gitu ya. Oke. He is. Nah, kita menggunakan di sini adalah is ya, karena subjeknya he. Kenapa menggunakan is? Karena photographer atau entomologist ini bukanlah kata kerja ya. Ini adalah noun ya, benda ya. Oke. Kemudian an entomologist studies bug. Nah, di sini an entomologist itu berarti orangnya ya. Orangnya siapa? Si Dr. Mark. Di sini study verb change with the studies. Ya, karena subjeknya he, entomologist. Studies bug. Kita lanjut ya. Dr. Margaret's favorite bug is an ant. Oke. Di sini kata menggunakan kata is karena the ant, semut itu bukan kata kerja, makanya kita pakainya. Oke. He goes. Lihat di sini kata kerja go jadinya goes karena subjeknya he. He goes all over the world. Tadi and. He watches. Perhatikan nih. TH pakainya is. Watches them as they eat, work, rest, sleep, and fight. Lihat di sini kata kerja nih. Eat kata kerja, work kata kerja. Tapi kenapa tidak ada s atau ies? Karena di sini subjeknya they. Ya. Oke. He takes. Oke, lihat. He takes dari kata take jadinya take. He takes photographs of the ant. He lies on the ground with camera and wait. Ini juga ada s karena subjeknya he. He waits for the right moment. The ants and other bugs often beat him, but that doesn't stop Dr. Bug. He has an interesting Has interesting and unusual job and he loves it. Ya, ingat di sini ada s dan subjeknya it. Oke, kita lihat contoh yang lainnya ya, paragraf yang lainnya. Oke, misalkan di sini ada my father's job. Oke, ini di sini ada s-nya bukan is ya, bukan my father's job, bukan ya. Ini posesif atau kepemilikan. Jadinya pekerjaan ayah saya ya. Nah, my father works, kita tambahkan s ini kata kerjanya karena subjeknya my father at bank. He is the manager. Nah, ini adalah simple present nominal ya atau non verb. Kita pakai kata is. Ini verbal karena start ini verb. Start work every day at 8 p.m. Oke. He finishes. Oh ya, kenapa di sini work tidak ada s-nya padahal subjeknya he? Karena ini kalimat kata kerja yang kedua or the second verb. Kita menambahkan s pada kalimat yang pertama atau kata kerja pertama yaitu start ya. Oke. Kemudian he finishes kita menggunakan s karena subjeknya sh kata kerja yang diakhiri oleh sh. He finishes work every day at 6 p.m. We live very close to the bank. Lihat di sini live tidak menggunakan s, subjeknya we. So he walks to work every day. My uncle and aunt also work at the bank. Okay.
but they do not live close to the bank. They drive cars to work. Ya, lihat di sini cars di sini bukan kata kerja ya, tapi kata benda ya. Nah, makanya di sini maksudnya di sini cars berarti lebih dari satu, more than one car. They drive. Kata kerjanya ini adalah yang drive. They start work ya. Di sini kita tidak menggunakan s, subjeknya they. They start work at 9 p.m. In the bank, my father is the boss. Lihat di sini adalah simple present, tipe nominal atau non. He helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. Many customers like him. Nah, lihat di sini kita perlu perhatikan subjeknya singular atau plural di sini. Karena di sini ada s-nya, berarti plural ya, maka verb-nya tidak ditambahkan s. Maka di sini like. Ingat adik-adik, analisis subjek itu singular atau plural ya. Sangat penting sekali untuk menentukan apakah verb-nya tambah s atau s ya. Oke. And they say hello to him when they come to the bank. My father likes to talk to the customer and make them feel happy. My father really likes his job. Oke, ya. Oke, kita itu beberapa contoh ya dalam sebuah paragraf, dua paragraf tadi. Oke, sekarang kita ke latihan soal nih adik-adik ya. Nanti ada quiz, tapi nanti di akhir ya. Sekarang kakak siapkan beberapa soal. Oke, kita diskusi, nanti kakak tanya ya, kakak random aja nanyanya ya ke kalian supaya ada feedback gitu ya. Kira-kira ini jawabannya yang mana? Ini perintahnya adalah complete the sentences with the verb provided. Di sini ada kata study, go, fly, do, like, finish, watch, and play. Ini adalah kalimatnya. Oke, itu kakak tanya ya. Kakak mulai dari Oke, kakak coba sapa, nanti sebutkan sekolah sama kotanya ya, adik. Oke, coba kakak sapa dari untuk Erina dulu nih, Erina Andini Wulan. Erina, bisa dengar suara kakak? Iya, bisa Oke. Kak. Oke, Erina sebutkan sekolah sama kotanya. Oh, aku sekolah di MTS Al-Hamid, Kota Jakarta. Oh, Alhamid, Kota Jakarta. Oke. Nama panggilannya, your nickname Erina ya? Ya, Oke. Erina, would yes. you like to answer question number 1? Ya, let's try. Coba gimana? She watches TV every morning. Oke. She watches TV every morning. Oke. Bentar ya. Oke, betul ya. She watches TV. Lihat, karena subjeknya di sini she, maka kata kerjanya tambahkan es ya. Watches TV every morning. Oke, betul ya. Terima kasih, Erina. Oke. Yes. Next, kakak sapa ada apa di sini? Kafka Nafisa. Kafka. Iya. Ya. Sebutkan your school and your city. Saya sekolah di MTS Al-Hamid, Kota Jakarta. Oh, sama dong ya. Sama. Iya. Oke. Kafka atau Erin Nafisa ya. Question number 2. Tom finished his homework on the bus. Tom finishnya finishes atau finish atau apa? Finishes. Oke, karena belakangnya SH ya? Ya. Oke. Itu sebetulnya kata kerjanya sudah betul, cuman masih belum tepat ditaruh di nomor 2. Oke. Kalau finishesnya sudah betul. Tapi nomor 2 ini adalah yang diminta adalah di sini ada kata homework ya.
Homework itu menggunakan kata do. Ya. Kalau saya mengerjakan PR itu bukan jadi jawabannya? Yang Tom do his homework on the bus. Oke. Iya. Oke, sekarang Tomnya itu subjeknya kan sama dengan he ya, dia laki-laki. Iya. Nah, berarti do-nya diganti atau enggak? Dus. Jadi tambah is. Iya, tambah is ya. Berarti does ya, bacanya does ya. Does tulisnya, berarti Tom does his homework on the bus. Iya, betul. Oke, Kak sudah paham ya. Oke. Sekarang coba Kakak sapa ada apa yang mau ya? Bentar. Mana? Oke. Coba Kakak sapa ada Rahma dari Jogja, Kesatuan Bangsa. Rahma? Iya, Kak. Oke. Rahma, you are from Kesatuan Bangsa School ya? Yes. Okay, thank you. Rahma, would you like to answer number 3? School studies at 4 o'clock. School studies at 4 o'clock. Studinya sudah betul jadi studies, cuman kurang tepat ditaruh di jawaban kalimat nomor 3. Ayo, school kira-kira kalau jam 4 itu sekolah apa namanya dibuka baru mulai atau selesai? School finishes at 4 o'clock. Iya, that's correct. Okay. School finishes. Yeah, no problem. Okay, school finishes at 4 o'clock ya. Jadi sekolah selesai jam 4 ya. Oke, jadi finishes ya. Oke, thank you Rahma from Jogja. Oke. So, Kakak sapa ya. Mbak Kakak siapa? Ini deh, Muhammad Fahri. Fahri, Fahri, bisa dengar suara kakak? Oke, nama kakak jangan. Oke, coba kakak sapa Nehwam. Nehwam, tell your school and your city. 43. Nehwam? 43 bahasa Inggris. Oke, Nehwam, your school, where is your school? Wait, ada suara masuk, nanti kakak mute dulu. Wait. Oke, Nehwam, langsung saja. Question number 4. Oke, Madeline goes to school by bus ya. Madeline ini sama dengan she, dia perempuan, maka verbnya tambahkan di s. Goes to school by bus. Oke, thank you. Next, kakak siapa ada Joki Rido. Joki Rido. Joki Rido. Oke. Oke. Next, coba kakak siapa? Maziatul. Maziatul. Maziatul, can you hear me? Bisa dengan kakak? Maziatul? Iya. Maziatul? Iya, Kak.
Ya, Naziatul, question number 5. Eva study university. Very good. Eva studies math at university. Okay. Verbnya study jadinya studies. Okay. Next. Muhammad Naufal Fali. Naufal Fali. Muhammad Naufal Fali. Okay. So, next. Coba kakak sapa Nazwa. Najwa Putri. Ya, Kak. Okay, Najwa, where do you come from and your school? MTSN 3 Jakarta. Oh, MTS 3 Jakarta. Okay, congratulations ya. Okay, number 6. Pete plays football every Saturday. Okay, Pete plays football every Saturday. Thank you, Najwa. Okay, that's correct. Okay, so we have Musa. Musa Yoga. Can you hear me, Musa? Yeah, Okay, Musa, where is your school and your town, your city? ah, Semarang. Okay, semesta Semarang ya. Okay, Musa number 7. my mom like My mom like traveling. Like-nya pakai S atau tidak? Pakai ya. Oke, karena subjeknya my mom. Tapi verbnya tambahkan S. My mom likes traveling. Oke, so one more. Kakak coba sapa Muhammad Fikri. Muhammad Fikri, can you hear me? Oke, coba kakak sapa lagi. Dari Haibah Al-Karimah. Haibah Al-Karimah, can you hear me? Oke. Aurora. Aurora. Okay, Aurora, tell me your school and your city. Okay, Semarang, Gunung ya. Okay, Surabaya, from Surabaya. Okay, Aurora number 8, last number. Siva blah 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 to Jakarta once a month. Okay, Siva flies to Jakarta once a month. Okay, thank you very much. So, betul semua ya. Sekarang kita coba berubah menjadi kalimat negatif ya. Kalau misalkan nomor tadi number 1, he watches TV every morning, maka bentuk kalimatnya he doesn't watch ya. Bentar, kakak saja. Wait. Oke, kita langsung type di sini. Kita ganti bentuk negatifnya he doesn't ya. Does not. Okay. So the verb 1 becomes the basic verb. Kita tidak menggunakan watches lagi, tapi menggunakan watch. He doesn't watch. Ingat, for the negative, kata kerjanya kembali ke kalimat pertama atau verb pertama basicnya ya. Tidak tambahkan is. He doesn't watch TV every morning. Oke. Oke, ini kalimat negatif. Kalau kalimat interrogatifnya berarti does she watch TV every morning? Oke, gitu. So number 2, Tom does his homework on the bus. Maka kalau kita membuat kalimat apa namanya
pertanyaan, ya. Apakah Tom mengerjakan PR di bus? Berarti kita menggunakan kata does terlebih dahulu. Does Tom. Oke. Verbnya mana? Verbnya di sini do. Walaupun di sini subjeknya Tom atau he, kita tetap menggunakan do untuk kalimat tanya ya. Karena sudah ada does. Ingat, kalau sudah ada kata does, maka kata kerjanya tidak perlu tambahkan lagi s, es, or ies. Does Tom do ya his homework bla 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 bla. Oke. Jadi kita lihat yang ketiga. School bla 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 di sini tadi finishes ya. School finishes at 4 o'clock. Maka kalau kita membuat kalimat negatif, that school does not, doesn't. Oke, finishnya kita hilangkan SCH-nya, finish, atau IS-nya ya, finish. School doesn't finish at 4 o'clock. Ya, oke. Kemudian number 4, Madeline. Kita buat kalimat tanya, berarti karena Madeline dia perempuan, kita pakainya does. Does Madeline. Nah, apa tadi kata kerjanya? Ini ya, Madeline mana goes ya. Nah, goes-nya berubah menjadi go. Ya, does Madeline go, bla 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 bla. Oke. Kemudian ada Eva. Coba kita buat kalimat negatif. Tadi study, Eva studies math at university. We change into negative. So Eva doesn't study ya math at university. Oke. Feed, kita buat kalimat tanya, berarti pakainya does. Does feed. Oke. Play, S-nya hilang ya. Ini feed-nya kayaknya besar. Oke, play, S-nya hilang ya, jadi play, tidak pakai S. Kemudian my mom, kita buat kalimat negatif, berarti my mom doesn't like traveling, bla 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 bla. Oke, ini Siva, kita buat kalimat tanya, berarti does Siva mana nih fly, fly, ya. Does Siva fly? Oke, kalau ini kan flies. Kalau bentuk kalimatnya jadi fly. Oke. So these are the simple present. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Baik, adik-adik, simple present adalah basic grammar in English. Simple present ada dua. Pertama adalah verbal yang menggunakan verb, ya. Kemudian yang kedua adalah nominal yang tidak menggunakan verb. Simple present yang verbal menggunakan verb, maka kita perlu perhatikan, kita perlu menggunakan tadi do or does, yang kita perlu harus perhatikan. Untuk subjek she, he, dan it, maka kita menggunakan does. Kalau untuk subjek Ayu Dewi, maka kita menggunakan tidak menggunakan s ya. Kalau yang Ayu Dewi tidak menggunakan s atau I. Oke, yang kedua, untuk yang non-verbal atau nominal, kita perhatikan adanya to be, ya. To be, am, are, or is. Oke. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu perhatikan yang namanya adverb of time atau adverb of frequency. Ingat, kalau ada every or each, every day, every week, every month, every year, dan lain sebagainya, maka itu menandakan adalah simple present. Atau juga menggunakan adverb of frequency, seperti always, often, seldom, sometimes, this, dan lain sebagainya ya. Oke, tadi sudah kakak lihatkan contohnya. Oke, seperti ini. Ya, kita analisis ya, mana kalimat simple present yang menggunakan verbal dan non-verbal. Kita lihat kalimat pertama, ini adalah kalimat verbal ya, karena menggunakan verb. Yang kedua juga verbal, present verbal. Nah, yang berikutnya ini his name is the fox, itu adalah nominal atau non-verb. Begitu juga ini simple present jenis nominal atau non-verb. Yang ini adalah verbal ya, karena ada ya studies. Kemudian yang berikutnya adalah ini nominal, tidak ada kata kerja, kan dan lain sebagainya.
Kita lihat di kalimat berikutnya, di teks berikutnya di sini, kita lihat my father works at the bank, berarti ini simple present verbal. Nah, yang berikutnya adalah non-verbal atau nominal, kemudian verbal lagi, start, ya, kemudian finishes, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya, hampir semua kalimat di sini adalah kata menggunakan kata kerja ya, atau lebih banyak menggunakan simple present verbal. Yang harus diingat kita menggunakan simple present itu ada dua. Yang pertama untuk ada telling the truth ya, atau telling fact. Misalkan di sini my father works at a bank. Oke, ini adalah fact, fakta. Ayah saya ya bekerja di sebuah bank, fakta. He is the manager. Oke, ini juga fakta. Kemudian he starts work every day. Oke, ini adalah routine activities ya. Aktivitas yang tadi berulang-ulang, ulang-ulang atau setiap hari ya. Setiap hari atau setiap bulan. Kita lihat he finishes work every day. Ini juga routine activity, aktivitas rutin. We live very close to the bank. Nah, ini adalah bukannya routine activity tapi fact ya, fakta. So he walks to work every day. Ini juga rutin. My uncle and aunt also work at the bank. Oke, ini adalah fakta ya. But they don't live close to the bank. The fact, fakta. They drive cars to work. Ini juga fact, fakta. They start work at 9 a.m. Ya, mereka mulai bekerja jam 9. Nah, ini jam 9 fact ya, fakta. In the bank, my father is the boss, juga fakta. Help all the workers and tell them what to do, fakta. He likes his job, fakta. He is also very good at his job, ini telling the fact. Many customers, juga fact. They say hello to him when they come to the bank. Fact, my father likes to talk to customers and make them happy. Okay. Ini adalah kebanyakan tentang fact ya, beberapa kalimat tentang rutin. Oke, jadi adik-adik seperti itu untuk hari ini. Tadi buku yang akan digunakan oleh adik-adik seperti ini. If you come from the public school, for example, di MTS 3 tadi ya, atau di Al-Hadiyah, akan nggak tahu, mungkin ada juga sumber-sumber buku yang lainnya. But if you study using the Cambridge curriculum, you are going to use this kind of book, prepare level 3 and prepare level 4. Okay, so here adalah materi hari ini, simple present. Nanti insya Allah akan ada quiz-quiz ya. Quiz insya Allah atau online ya, ujian online nanti insya Allah akan diadakan ketika sudah selesai materi kita 2 minggu yang akan datang ya. Oke, jadi adik-adik itu saja. Insya Allah the next meeting next week we are going to learn about the present continuous. Kita akan belajar present continuous dan akan membandingkannya dengan simple present. Oke. Baik adik-adik, if you have any question you can chat or speak loudly, directly. Any question? Okay. Any question about simple present? No. Okay, no. I think all of you are clear ya. Sudah jelas ya. Ya, jadi nanti adik-adik di kelas 8 sudah menguasai betul simple present ya. Insya Allah nanti kita akan belajar grammar-grammar lainnya di minggu depan ya. Oke, so get ready. Kita cukup sampai di sini. Setelah ini siap-siap break 15 minutes and then oh sorry, today only one ya, only one subject ya, only one lesson. So prepare for the next day ya, to another lesson. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.